pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Oke ya, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat. Masih bersemangat? Oke, baru mulai ya. Hari ini akan sangat panjang, tetapi Tuhan pasti akan beri kita semangat ya dalam hati kita ya. Kita pada pagi hari ini akan merenungkan bersama firman Tuhan ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Good Morning Jesus. Nah, sebelum kita melakukannya, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk semangat baru yang Tuhan juga berikan kepada kami, untuk kami melewati hari ini Tuhan, untuk melayani Engkau, memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami buka hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan untuk hari ini Tuhan, supaya kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kami, dosa pikiran, perkataan maupun perilaku kami, sehingga Tuhan melayakkan kami, menguduskan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, ada seorang anak ya yang suatu hari diajak mamanya pergi belanja begitu. Nah, ini peristiwanya sebelum pandemi ya, jadi orang masih boleh pergi ke mall ya bersama-sama ya. Nah, ketika lagi asik-asiknya mengikuti mama gitu ya, si anak itu tiba-tiba melihat sebuah mainan di sebuah toko ya. Lalu kemudian dia tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menghampiri mainan itu dan asik melihat gitu ya. Tanpa sadar teman-teman ya, rupanya dia terlepas dari mamanya. Wah, begitu dia menyadari mamanya sudah nggak ada di sampingnya ya, wah dia ketakutan. Aduh, mamaku mana ya? Wah ya, mau nangis kok rasanya malu ya, banyak orang ya. Tapi kalau nggak nangis, aduh ngeri juga ya, takut ya. Nah, tapi kemudian dia ingat papanya. Papa selalu bilang, nak, kalau kamu mungkin hilang atau mengalami masalah seperti ini ya, ingat perkataan firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 21 itu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, dia ingat itu tuh. Wah, oke deh, aku akan berdoa kepada Tuhan, pasti akan Tuhan tolong. Tetapi teman-teman, waktu dia mau berdoa, dia nggak tahu doanya seperti apa ya. Yang ada dalam keingatannya hanya satu doa ini teman-teman. Dia kemudian langsung berdoa, Tuhan Yesus, aku mau makan. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, dia lepas dari mamanya ya di tengah banyak orang, tapi doanya doa mau makan ya. Wah, kemudian tanpa sadar dia mengulangi doa itu berkali-kali ya, dalam keadaan sedikit takut ya. Aduh ya. Meskipun doanya doa makan teman-teman, tapi Tuhan itu mendengarkan kebutuhan anak ini ya. Lalu ada seorang satpam yang melihat dia sendirian terus dalam keadaan bingung gitu, langsung ditolong ya. Nah, pada akhirnya dia berjumpa kembali dengan mamanya ya. Wah ya, teman-teman, kita melihat di sini bahwa ya, kita sebenarnya bisa mengandalkan Tuhan dimanapun juga ya, dalam situasi apapun. Nah ya, karena bagaimanapun juga kita hampir setiap hari mengalami masalah, betul nggak? Ya, dari malam nih, waktu kita sudah malam, terus tiba-tiba kita lagi asik melakukan aktivitas, tiba-tiba papa bilang, nah sudah malam, waktunya tidur. Gitu. Aduh nanti pak, ya masih asik. Wah ya, mau tidur aja disuruh ya susah banget ya, masih harus beradu argumentasi tuh ya. Nah paginya ada masalah lagi ya. Tiba-tiba mama masuk, nah sudah siang bangun gitu ya. Mau tidur disuruh susah, begitu sudah tidur disuruh bangun susah juga, masalah ya. Ya, belum lagi dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas di sekolah ya, mungkin lupa dengan pekerjaannya. Ternyata ada satu lagi tugas, wah ternyata belum dikerjain, akhirnya apa? Ditegur lah sama Mister atau Miss ya. Nah itu masalah juga. Belum lagi masalah-masalah dengan jaringan, putus nyambung, atau semuanya baik-baik tapi tiba-tiba suara Missnya putus-putus ya. Jadi mendengarkan pengajaran dengan setengah-setengah.
Nah, belum lagi masalah juga waktu missnya bilang, ayo sekarang ada tugas yang harus kamu kerjakan hari ini, dicatat ya tugasnya supaya nggak lupa. Tiba-tiba pensil atau bolpennya kok nggak kita temukan di tempatnya tuh ya. Aduh, di mana ya? Di mana ya? Wah, masalah lagi ya. Iya, masalah-masalah kecil, tapi waktu kita mengalaminya kadang-kadang itu juga membuat kita jadi ini ya, jadi kadang-kadang jengkel gitu ya. Nah teman-teman, pada waktu kita mengalami masalah-masalah seperti itu, kepada siapa kita minta tolong? Siapa yang kita andalkan untuk bisa menolong kita? Mama papa tidak selalu ada bersama dengan kita ya. Iya ya, kalau siang seperti ini mungkin mama papa bekerja ya di luar rumah, di kantor atau di mana. Mungkin ada pengasuh di rumah, tapi kebanyakan juga pengasuh punya atau mbak gitu ya punya tugas-tugas yang lain di rumah ya. Iya, jadi kepada siapa kita mau minta tolong? Yang orang yang siap sedia setiap saat yang kita bisa minta pertolongan ya. Tema Good Morning Jesus pada pagi hari ini adalah janji Tuhan ya dan amin. Janji itu ya janji ya, ucapan yang harus dilakukan. Ya maksudnya iya, yes dalam bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan kata amin itu adalah kata yang biasanya kita ucapkan waktu kita mengakhiri doa ya. Kata amin itu artinya pasti ya. Maksudnya pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengabulkannya tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Tetapi kalau kata-kata itu kemudian digabungkan, janji Tuhan itu ya dan amin, apa maksudnya ya? Nah, yuk kita baca Alkitab kita dulu ya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7. Silakan teman-teman buka Yeremia 17 ayat 7. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Nah, teman-teman boleh membacanya dengan suara yang keras sampai telinga kalian masing-masing mendengar suara kalian membaca firman itu ya. Oke, sudah siap? Ayo, mari kita baca ya. Yeremia 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 ini mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti kata mengandalkan? Mengandalkan itu seperti ini, Mister kasih contoh ya. Misalnya Mister main bola nih ya, misalnya main bola, kemudian waktu asik-asiknya bermain bola itu tiba-tiba terjadi pelanggaran ya, mungkin ada handsball atau free kick begitu ya. Jadi kemudian diberikan hukuman ya, tendangan bebas gitu. Nah, kemudian teman-teman minta kepada Mister ya, kamu tendang deh, ayo bikin gol gitu ya. Nah, berarti Mister diandalkan oleh teman-teman untuk menendang bola itu. Nah, mengandalkan ya, diharapkan bisa masuk. Nah, syukur bisa masuk ya. Nah, di sisi yang lain, ketika Mister mau menendang, Mister juga mengandalkan kaki kanan tuh, mengandalkan kaki kanan. Karena kaki kanan Mister ini lebih kuat gitu ya daripada kaki kiri. Ya, jadi Mister mengandalkan kaki kanan untuk menendang bola itu. Wah, gitu ya. Biar ya semoga masuk ya. Namanya juga misalnya kan ya. Ya, jadi mengandalkan seperti itu teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan janji firman Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang selalu menepati janjinya. Betul nggak? Betul ya. Tuhan berjanji dan tidak melupakan janji itu. Dia selalu ingat. Tuhan berjanji dan dia selalu menepatinya. Wah ya, kalau Tuhan menepati janjinya, bagian kita apa ya? Apa yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa belajar mengandalkan Tuhan dengan janji-janjinya? Ya. Pertama, kita percaya teman-teman.
percaya. Ya, Tuhan berjanji dan Tuhan selalu menepatinya, dan kita percaya akan hal itu. Ya, karena kita tahu Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi percaya gitu ya. Nah, anak-anakku semua, dikatakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya kita perlu belajar percaya untuk mengandalkan janji Tuhan ya. Dan kita tahu Tuhan itu selalu menepati janjinya. Dan firman Tuhan mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Di sini Tuhan berjanji akan memberkati siapapun yang hidup mengandalkan Tuhan. Ya, bukan hanya dalam perkara-perkara yang besar ya, bukan hanya dalam masalah-masalah yang besar, tetapi dalam semua perkara, dalam semua masalah yang kita hadapi. Ya, masalah-masalah kecil seperti kehilangan pensil, seperti kehilangan pulpen, kita bisa tetap berseru kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu kita bisa mengandalkan Tuhan ya, dan pasti Tuhan akan menolong. Ya, itu yang pertama, percaya. Yang kedua, taati. Setelah mendengarkan janji firman Tuhan dalam Alkitab, ya, mungkin melalui khotbah atau Bible time atau seperti ini Good Morning Jesus ya, lalu ingat janji itu, jangan lupakan firman Tuhan. Jagalah firman itu dengan mengingat dan merenungkannya, memikir-mikirkannya terus-menerus ya sepanjang hari. Kemudian melakukannya juga dengan setia ya, menaati. Jadi yuk ya, mulai belajar bukan hanya sekedar membaca janji firman Tuhan ya, tetapi kemudian melupakannya, bukannya, tetapi menjaga dengan mengingat dan menaatinya ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menghalangi atau menggagalkan firman Tuhan. Kita ingat di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wah, ini sebuah jaminan firman Tuhan, jaminan janji Tuhan bahwa firman-Nya akan selalu berhasil digenapi. Wah, jadi dari sini kita bisa belajar mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Apapun masalahmu, ya besar atau kecil, kita selalu bisa mengandalkan Tuhan, karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Nah teman-teman, Bible Note kita hari ini silahkan dicatat ya, dari Yeremia 17 ayat 7. Sudah siap? Loh, jangan-jangan pulpennya hilang ya. Nah kalau hilang nih ya, berserulah kepada nama Tuhan ya, pasti akan ditolong ya. Sudah dapat bahasanya? Ya, catat ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudah ya? Oke ya. Selamat belajar mengandalkan Tuhan di dalam hal apapun juga, dan kerjakan bagianmu untuk percaya pada janji itu dan dengan setia taat mematuhinya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita tahu Tuhan itu selalu ingat janjinya dan Dia akan menepatinya ya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami tahu bahwa janji firman-Mu itu ya dan amin. Kami tahu kami bisa mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan, beri kami hati yang siap untuk percaya dan dengan sungguh-sungguh setia taat pada firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam berkat-berkat Tuhan karena kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya ketika kami mengalami masalah-masalah besar ataupun kecil, bahkan hampir setiap hari ya Tuhan, kami percaya kami bisa mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menemani kami melewati masalah-masalah itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikianlah
firman Tuhan di dalam Good Morning Jesus kita pada hari ini. Selamat melayani Tuhan ya. Selamat menerima juga berkat-berkat daripada Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati kita semuanya. Bye-bye.